Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li abaina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma rzuqna rizqan katsira min haitsu la nahtasib. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita ketemu dalam kajian kita Kitab Ibanatul Ahkam. Kitab Ibanatul Ahkam merupakan penjelasan hukum-hukum syariah dan juga penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sebagai pengakuan kita sebagai seorang hamba terhadap Sang Pencipta kita. Mudah-mudahan dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh keikhlasan hati kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai umatnya kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kembali kita lanjutkan dalam kajian kita Kitab Ibanatul Ahkam. Yang ingin tahu membeli Kitab Ibanatul Ahkam, silahkan ada di keranjang kuning kita. Dan juga pada pertemuan kali ini saya juga baru membeli soundcard suaranya, kiranya mudah-mudahan lebih bagus, yaitu soundcard V8 Singing Live. Masuk kita ke dalam bab yang merusak wudhu atau bab yang membatalkan wudhu. Pada bab ini hadis pertama dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isa'ah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wala yatawadda'una. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup biasa menunggu waktu sholat isya hingga kepala mereka tertunduk. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Daraqutni. Sedangkan hadis asal berada pada lafaz Imam Muslim. Terima kasih yang telah bergabung dengan kami. Pada pertemuan kali ini kami informasikan kita kajian Kitab Ibanatul Ahkam. Mana hadis dari hadis yang telah kita bacakan tadi? Satu, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Para sahabat selalu menunggu kedatangan sholat Isya sesudah sholat maghrib dengan maksud agar mereka dapat mengerjakannya kembali bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering terlambat keluar dari rumahnya untuk menemui mereka. Akhirnya mereka terlena oleh rasa kantuk hingga tertidur karena pada siang harinya mereka cukup lelah bekerja. Kepala mereka tampak menunduk karena tertidur, dan apabila Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk sholat Isya dengan mereka sholat di belakangnya tanpa berwudu lagi. Sebab mereka tidur dalam posisi mutamakin, yaitu duduk yang tetap, jadi tidak beranjak dari tempat duduknya. Analisis lafaz. Lafaz nawakid, bentuk lafaz dari nakid. Menurut pengertian asalnya ialah melepaskan ikatan. Kemudian pengertiannya dipakai untuk pengertian membatalkan wudu dengan melakukan hal-hal yang telah ditentukan oleh syariat sebagai hal yang membatalkan wudu secara majaz. Selanjutnya menjadi pengertian hakikat secara atau tradisi. Makna yang dimaksud ialah sesuatu yang membatalkan wudu dan menghabiskan masa pakainya. Pembahasan mengenai nawakid ini sengaja diakhirkan dari pembahasan wudu karena nawakid bersifat thoriyah atau insidental terhadapnya. Dan peristiwa terjadi terhadap sesuatu sudah selayaknya disebutkan sesudah gambaran dan pengertian tentang sesuatu telah dicapai. Berlafaz ala ahdihi, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Hadis ini berpredikat marfu karena perawinya mengalami sendiri hal tersebut dan mendapat persetujuan langsung dari Nabi SAW. Bagian inilah yang dijadikan hujjah dalam hadis ini. Dan hal ini hanya berlaku bagi mereka. Adapun mengenai tidur, Nabi SAW tidak membatalkan atau tidak merusak wudunya. Begitu pula semua para nabi. Karena sesungguhnya mata mereka tidur, tetapi hati mereka tidak tidur. Lafaz takhfiqah, artinya tertunduk. Lafaz ini dinasabkan oleh an yang dimudmarkan, tidak disebutkan secara wajib secara sesudah hatta. Makna yang dimaksud ialah mereka tidur hingga dagu mereka mengenai dada mereka. Jadi betul-betul tertunduk sampai dagu mengenai dada, ya. Makna yang dimaksud ialah mereka tidur hingga dagu mereka mengenai dada, sedangkan mereka dalam keadaan wudu. Terima kasih Bu Dea yang telah mengirimkan mawarnya. Jazakallah khairan katsira. Berlafaz wa asluhu fi Muslim. Hadis ini berasal dari Imam Muslim melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan, salat Isya telah diiqamahkan, tapi ada seorang lelaki menanyakan pada suatu keperluan kepadaku. Maka Nabi SAW bangkit dan berbicara perlahan-lahan dengannya hingga semua kaum yang ada atau sebagian dari mereka tertidur. Setelah itu mereka sholat. Fikih hadis. Apabila orang tertidur dengan posisi duduk tetap, wuduknya tidak rusak atau batal. Pingsan atau ayan, gila, dan mabuk merusak wuduk karena disamakan dengan tidur. Dalam pengertian hilangnya kesadaran akal. Para ulama berselisih pendapat mengenai rusaknya wuduk karena tidur.
Imam Malik berpandangan menitik beratkan kepada gambaran tentang tidur. Untuk itu ia mengatakan apabila tidur pulas, yakni apabila ia tidak merasakan apa yang terjadi di hadapannya, maka wuduknya menjadi batal. Tetapi jika tidurnya ringan, tidak membatalkan. Imam Syafi'i memandang kepada gambaran tentang orang yang tidur. Untuk itu ia mengatakan, apabila orang yang bersangkutan tidur dengan cara memantapkan duduknya di tanah, maka wuduknya tidak batal. Tetapi jika tidak demikian, maka wuduknya batal. Imam Abu Hanifah mengatakan, jika ia tertidur dalam salah satu keadaan sholat, seperti tertidur ketika berdiri, atau duduk, atau sedang sujud, maka wuduknya tidak batal. Jika tidak demikian, maka wuduknya batal. Imam Ahmad mengatakan, apabila ia tidur dalam keadaan duduk atau berdiri, wuduknya tidak batal. Jika tidak demikian, maka wuduknya batal. Perbedaan pendapat para imam mengenai masalah ini adalah karena perbedaan hadis tentang hal ini. Jadi dari hadis yang telah kita bacakan tadi, berdasarkan fikih hadis dan pendapat dari ulama 4 mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, bahwa kami ulangkan kembali, menurut Imam Malik, apabila tertidur pulas, ya ini dia tidak merasakan apa-apa, walaupun dia keadaan duduk dan tidak beranjak dari duduknya, maka wuduknya batal. Tapi jika tidur dalam keadaan ringan, istilah kata terkantuk-kantuk, maka wuduknya tidak batal. Tapi Imam Syafi'i lihat dari gambaran hadis bahwa orang yang tertidur walaupun pulas tapi tidak berubah dari tempat duduknya, maka wuduknya tidak batal. Jadi kalau berubah dari tempat duduknya, maka menurut Imam Syafi'i batal. Sedangkan menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, bahwa jikalau ia tertidur dalam salah satu keadaan sholat, seperti tidur ketika berdiri atau duduk atau sedang sujud, maka wuduknya tidak batal. Jika di luar itu, maka wuduknya batal. Jadi menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, wuduk tidak batal dalam keadaan tertidur ketika dalam sholat. Tapi menurut Imam Ahmad, bahwa apabila ia tertidur dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri, maka tidak batal. Selain itu, jadi apabila dalam keadaan sholat, Imam Ahmad, ia tidur dalam keadaan duduk atau berdiri, maka wuduknya tidak batal. Selain itu, wuduknya batal. Demikianlah hadis pertama yang telah kita bacakan pada bab membatalkan wudhu. Ahlan wa sahlan, selamat datang yang telah bergabung di room kami. Terima kasih yang telah menyimak kajian kita dari kitab Ibanatul Ahkam. Untuk mendapatkan kitab Ibanatul Ahkam dari seperti apa yang saya bacakan ini, silakan ada keranjang kuning yang klik dan juga saya informasikan, saya baru beli soundcard V8. Nah, menurut rekomendasi teman saya, soundcard V8 ini soundcard yang termurah untuk live. Untuk live bisa menggabungkan banyak suara dan juga ada pendukung-pendukungnya, ada setelan echo segala macam di sini. Dan juga terima kasih yang telah mengirimkan mawar. Dan juga terima kasih kami ucapkan pada yang sudah tap-tap layarnya. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua pada bab membatalkan wudhu.
Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut. Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubais ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhuru afa'ada'u sholata. Qala la innama dzalika irkun wa laisa bihaid fa idza aqbalat haidatuka fada'i shalah wa idza adbarat faghsili ankid dama thumma sholli. Fatimah binti Abu Hubais datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang sering mengalami istihadah, maka keadaanku selalu tidak suci. Apakah harus meninggalkan sholat? Rasulullah SAW menjawab, jangan. Sesungguhnya hal tersebut merupakan darah dari otot, itu darah penyakit, dan bukan dari darah haid. Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Maknanya jangan sholat. Dan apabila haidmu habis, maka cucilah darah dari dirimu, kemudian sholatlah. Menurut lafaz hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari ditambahkan, Tsumma tawaddu'i likulli sholatin wa asyara muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Kemudian berwudulah kamu setiap kali melakukan sholat. Imam Muslim mengisyaratkan bahwa yang membuang kalimat ini dengan sengaja. Makna hadis, Rasulullah SAW sering duduk bersama para sahabat. Berbincang-bincang dengan mereka di waktu malam hari dan menjawab pertanyaan mereka. Seorang sahabat wanita bernama Fatimah binti Abu Hubais bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawab pertanyaannya. Dan memutuskan suatu hukum yang akan dijadikan pegangan olehnya. Nabi SAW menerangkan kepadanya tentang perbedaan antara darah istihadah dan darah haid dalam hal hukum, serta memberikan jalan keluarnya. Dalam jawabannya Rasulullah SAW menfatwakan kepada Fatimah binti Abu Hubais agar jangan meninggalkan sholat, sekalipun darah istihadah itu masih terus mengalir. Beliau memerintahkan agar menunggu datangnya masa haid. Bila masa haid telah datang, ia harus meninggalkan sholatnya. Tapi apabila masa haid telah habis, hendaklah ia mencuci darahnya, lalu mandi jenabah. Dalam kasus ini dapat dibedakan terhentinya masa haid dan masa kedatangannya melalui tanda-tanda yang hanya diketahui oleh kaum wanita. Fikih hadis 1. Wanita boleh bertanya secara langsung dan berbicara berhadapan-hadapan dengan lelaki lain tentang masalah yang menyangkut perihal kaum wanita. 2. Boleh mendengar suara wanita karena ada keperluan. 3. Darah istihadah merupakan salah satu hadas yang merusak wudu atau membatalkan wudu. Maka wanita yang mengalami istihadah diwajibkan berwudu setiap kali hendak sholat. Menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, bahwa wanita yang mengalami
darah istihadah, maka sebelum sholat dia berwudu. Jadi diwajibkan wudu untuk melakukan sholat. Menurut Imam Malik, disunahkan berwudu setiap kali hendak sholat. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa ia diwajibkan berwudu pada setiap waktu. 4. Darah haid itu najis. Begitu pula darah istihadah. 5. Najis harus dihilangkan dari tubuh, pakaian, dan tempat. 6. Wanita yang sedang haid tidak boleh atau haram melakukan sholat. 7. Wanita yang mengalami istihadah tidak boleh meninggalkan sholat. 8. Boleh bersetubuh dengan istri yang mengalami istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dua hadis yang kita bacakan pada pertemuan kali ini pada kajian kitab Ibanatul Ahkam pada bab membatalkan wudu. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bacakan hadis-hadis lagi pada kitab Ibanatul Ahkam ini masih dalam bab membatalkan wudu. Kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung di channel kami, yang telah menyimak kajian kami. Juga khususnya kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah tap-tap layar sebagai tanda like-nya. Juga kami ucapkan terima kasih yang telah mengirimi kami hadiah yaitu berupa bunga mawar. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah mengikuti kajian kami. Itu kami berikan waktu 5 menit. Jika ada pertanyaan tentang apa yang telah kita bahas tadi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Zar yang sudah mengirim mawar. Dan Ibu Dea tadi mengirim mawar. Insyaallah mudah-mudahan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا
sambil kita mendengarkan syair Mahalul Qiyam. Mengingatkan kembali insyaallah besok adalah hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban. Ya, inilah telah kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.